Assalamualaikum, salam jumpa teman pecinta catur. Selamat datang di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan membahas ending Raja Benteng Pion Putih melawan Raja Benteng Hitam. Di diagram ini bentuk bangunannya Raja Putih di petak G8, di oposisi sama Raja Hitam di E8. Dan lajur H ditempati benteng hitam di H1 dan Raja Putih di batas sama benteng hitam, nggak bisa keluar. Di pengalaman saya pernah saya melihat open turnamen, mungkin yang main non-master, mungkin pecatur pemula, langkahnya itu ngecek di E2 begini. Hitam Raja ke D7. Mungkin dia bingung, balik lagi sini. Benteng ke F2. Hitam balik ke E7, Raja ke E7. Dicek lagi, benteng E2. Raja ke D7. Mungkin jamnya kritis, mungkin tinggal 5 menit atau 6 menit saya lihat itu. Dia Raja ke F7 sama hitam dicek benteng ke F1 karena mau menjadikan kan dicek sama hitam benteng ke H1. Raja ke G6 benteng ke G1. Raja ke H7 benteng ke H1 lagi. Raja ke G8 ditempo sama benteng H3 gini. Akhirnya cek sini, balik lagi sini, ditempo begini, benteng ke D1, tempo juga tidak bisa keluar, bingung. Akhirnya dihitung sama wasit itu sampai mencapai 40 langkah. Tidak ada pukul-memukul, dinyatakan remis. Karena si pecatur non-master, mungkin pecatur pemula itu nggak tahu bentuk rumus lusenanya. Ini pas posisi begini, ini harusnya menang putih. Tapi harus tahu posisi lusenanya di mana. Ya kan? Saya ulangi dari awal. Ini. Posisi begini. Awalnya begini itu non masternya sudah benar, benteng ke E2 itu sudah benar. Hitam pastinya Raja ke D7. Bentengnya ini seharusnya langkah yang paling bagus itu ke E4. Ini yang dinamakan jembatan Lucena itu ya, bentengnya ini membatasi, menempati baris keempat. Rencananya mau ditutupkan pergerakan raja di tengah. Suatu misal benteng ke H2, ya rajanya keluar. Benteng ke F2, raja ke G6 sudah benar. Tapi kan sudah ada baris keempat benteng. Benteng ke G2, raja ke F6. Benteng ke F2, raja ke G5. Cek benteng F2, raja G5, benteng ke G2, tinggal tutup benteng ke G4 dan pasti menang. Makan raja ngejar pion enggak kejar karena dicek dahulu. Paham ya? Langkahnya seperti itu. Saya ulangi dari awal. Ini posisi gini. Benteng ke E2 benar. Cek raja ke D7. Langsung benteng ke E4. Lusenanya di situ, jembatan Lucena untuk menutup, ya. Benteng E4, tempo hitam. Benteng ke H2. Raja ke F7, benteng ke F2, raja ke G6,
benteng ke G2, raja ke F6. Suatu misal tidak ngecek, bentengnya ke G1. Nah, ini harus tahu juga. Nah, dimanfaatkan baris kelimanya. Kalau tidak ngecek, dimanfaatkan baris kelima. Nah, benteng ke E5. Benteng ke G2, ditutupkan benteng ke G5, benteng ke F2, raja ke G6, dan menang. Ya, paham ya? Nah, suatu misal tadi begini, bentengnya tidak ke G2, yang tempo raja ke D6, suatu misal. Nah, suatu misal gini kan, turun gini kan. Nah, suatu misal waktunya hitam itu bentengnya tidak ke G1, tapi rajanya yang ke D6. Nah, pada saat raja D6 ini jangan benteng ke E5. Nah, ini salah, langsung benteng ke makan G7 pasti remis. Karena kemakan bentengnya sama-sama kemakan bentengnya ya. Paham ya teman-teman pecatur pemula atau junior ya, yang benar apa dulu ini? Bentengnya ngecek yang benar. Benteng ngecek di E6. Nah, langkahnya cuma antara raja D7 sama raja D5. Ya, kalau raja D7 tinggal benteng ke E5, mau rencana ditutupkan. Raja D6 ditutupkan begini dan pasti menang ya. Nah, suatu misal tadi dicek tadi rajanya ke D5 ya tambah lebih senang. Bentengnya ke E5, cek raja ke D6, benteng G5 dan menang. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kasih bentuk bangunan yang lain. Untuk bangunan yang lain, saya jelaskan dulu. Yang jalan putih pasti menang ya. Pada saat bentuk bangunan seperti itu, diingat-ingat pecatur pemula sama junior, bentuk bangunan begini, raja di E6, benteng di E8, pion di E5, bentengnya di E1, hitam, raja di C7. Pas pada saat posisi begini, putih melangkah, dipastikan putih menang. Harus tahu caranya, supaya menang itu harus ada caranya ya. Harus berpengalaman, karena tidak berpengalaman bisa terjadi remis. Tidak bermain pengalaman ending bisa terjadi remis. Ya, makanya melihat ini, dilihat videonya ini sampai habis. Ya, nah ini waktunya hitam dulu. Nah, hitam dipastikan jalan, pasti juga remis. Ya, nah, langkah yang bagus untuk hitam apa supaya remis? Nah, langkahnya benteng ke H1. Ya. Supaya benteng ke H1 ini ngecek ke H6 atau ke H7, ngecek terus. Nah, misalkan raja ke F7, nah langsung cek benteng ke H7. Suatu misal raja ke G6, nah bentengnya jangan lari, sama-sama raja mengejar benteng. Raja ke D7. Atau misal dimakan raja kali H7, raja kali E8, raja G6, raja E7, raja F5 mengoposisi raja F7, E6, raja ke E7. Seperti saya ajarkan video-video yang kemarin-kemarin, bangunan begini sudah remis, harus raja ke E8, karena mencari setan supaya rajanya kemana baru mengoposisi. Jangan sekali-kali raja ke F8 sama raja ke D8 langsung kalah ya. Harus raja E8 tanda seru, raja ke D6, raja ke D8 dan seterusnya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal. Nah, posisi begini. Suatu misal yang jalan putih menang. Nah, langkahnya apa supaya menang yang jalan putih? Nah, yang jalan putih menang, langkahnya raja ke F7. Nah, menangnya seperti gini.
Nah, suatu misal hitam ini raja ke D7, langsung cek E6, raja ke D6, benteng ke D8, raja ke C7, langsung E7, dan jadi raja ngecek benteng ngecek di F1 ya tinggal zigzag raja ke G8 mendekati benteng. Benteng G1 raja F5, benteng F1 raja G4, benteng G1 raja F3, habis ya. Benteng ke E1 nyegah mau jadi ya jadikan aja, jadi menteri, dimakan dan pasti menang. Raja benteng bisa mematikan. Paham ya? Nah, itu kalau raja ke D6 ya. Nah, posisi gini raja ke F7 yang paling benar ya. Suatu misal benteng ke H1 ya, ini agak sulit putih menangnya, harus benteng ke G8 ya, benteng ke H7, benteng ke G7, benteng ke H8. Nah, ini harus ekstra hati-hati, jangan sekali-kali E6. Nah, kalau E6 dipastikan remis. Suatu misal dicoba E6 gini ya remis, raja ke D6, E7 raja ke D7 pasti remis karena blunder putih ya. Biar tahu pemain junior sama pecatur pemula, biar tahu kalau E6 itu blunder, Pak. Diingat-ingat ya. Harus apa? Raja ke E7 dulu. Nah, E6 itu blunder ya. Nah, harus raja ke E7 mengoposisi. Nah, apa yang dijalankan hitam? Nah, suatu misal hitam jalannya begini, H1 bentengnya, kita tetap E6. Tempo lagi, suatu misal tempo gitu, benteng H8. Baru kita tarik benteng ke G1. Dengan ancaman menjauhkan raja hitam, ngecek di C1. Misalkan benteng ngecek di H7, ya langsung raja ke F6. Kalau raja D6, benteng ke D1 menjauhkan, cek lagi ke sini, raja ke F7, benteng ke H7 cek, raja ke G6. Nah, suatu misal bentengnya ini menjauh di mana ke H2 sini, nah kita jangan ngecek, langsung kita batas ke benteng ke D1, langsung menang. Nah, suatu misal benteng ke G2, raja ke F7, benteng F2, raja ke E8, benteng ngancam pion di E2, pion maju E7, benteng ke F2. Nah, kita harus ingat lagi, pada saat bentuk bangunan gini terjadilah rumus jembatan Lucena lagi ya. Paham ya apa langkahnya? Nah, teman junior pecatur pemula pasti ngerti, ngecek dulu yang benar, benteng ke C1. Nah, kalau raja di D6 nggak mungkin, rajanya ke D8 dengan ancaman jadi E8 ya. Paham ya? Nah, otomatis raja ke B7, baru jembatan Lucena baris keempat, benteng ke C4 ya. Suatu misal benteng ke F1 ya keluar raja D7, benteng ke D1 raja ke E8, benteng ke E1 raja ke D6, benteng ke D1 raja ke E5, benteng E1, benteng ke E4 ditutupkan dan pasti menang ya. Sama kan seperti tadi, suatu misal di tempo benteng ke E2, kita ya benteng ke E5. Nah, jembatan Lucenanya baris ke-5 dimanfaatkan, mau ditutupkan. Nah, suatu misal benteng ke E1 ya tinggal tutup, benteng cek ke D1, raja ke E6 dan pasti menang. Ya kan? Suatu misal
yang membatasi raja misalkan ya, yang membatasi raja ke B6 ya, langsung cek sama bentuknya seperti tadi. Raja B7 benteng ke C5. Raja B5 benteng ke C5, raja B6 benteng ke E5 dan seterusnya. Paham ya? Nah, saya ulangi posisi dari awal. Raja F7 tadi ya. Nah, langkahnya benteng ke H1, benteng ke G8, benteng ke H7, cek tutup benteng ke G7, benteng ke H8, langsung raja ke E7. Nah, bentengnya ditarik di H1 sudah. Sekarang raja gini C6. E6 tetap, raja C7. Nah, raja C7 ini kan sulit. Menangnya kan sulit ini. Nah, posisi gini menang sulit. Jadi langkahnya apa yang terbaik untuk putih? Ingat-ingat ya, raja ke F6, cek. Jika raja ke D6, langsung benteng ke D7. Raja ke C6 dibatas. Nah, kita langkahnya raja putih nanti akan sembunyi di E8 dan pionnya maju di E7. Itu pasti bisa terlaksana. Paham ya? Nah, sudah paham? Nggak mungkin raja ke D6, pasti raja ke D8. Nah, ini sulit, jangan cek pion remis. Raja ke F7. Nah, mencari tempo supaya hitam itu jalan kemana. Nah, misalkan bentengnya ke E8 ya juga kalah. Bentengnya ditarik sini ke G1. Ya kan? Apa? Suatu misal benteng ke E7. Cek. Ya, raja ke F6. Kalau raja E8 benteng G8. Apa langkahnya? Nah, suatu misal benteng ke H7 atau benteng E8 dicek ke D1, menjauh, kena batas. Benteng ke G8. Raja ke C7 ya tinggal ngadu aja, praktis kan. Benteng ke G7, benteng kali G7, raja kali G7. Raja D8 ya kita raja ke F7 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, yang saya kembalikan posisi dari awal benteng ini. Ya, kita tarik, kalau benteng E8 kita tarik ya. Otomatis rajanya balik lagi ke sini. C7. Nah, baru benteng ini ditarik. Tadi kan benteng E8 kan sudah, sekarang balik lagi raja C7. Kalau E7 kita blunder, langsung remis. Tarik benteng ke G1. Cek benteng H7, baru raja ke G6. Benteng H2 langsung mengoposisi benteng ke D1. Berarti membatasi, bukan mengoposisi, membatasi rajanya biar tidak masuk di lajur D ya. Cek benteng G2, raja F7, benteng F2, raja ke E8, benteng E2 maju pion E7, benteng F2, sama seperti rumus jembatan Lucena lagi ya kan. Benteng C1, raja B7, benteng C4 ya. Paham ya? Jadi penjelasannya yang dimaksud jembatan Lucena itu akhirnya paham adik-adik junior pecatur pemula. Demikian pelajaran ending dari saya. Jika senang dengan pelajaran pemahaman Lucena ini, silahkan subscribe, like, komen. Kalau bingung komen, tulis di kolom itu. Dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.